Ya apa kita? Bergerak. Oke, tepuk tangan untuk kita. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama kali mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan, umur yang panjang serta kesempatan untuk Bapak Ibu semua membersamai kami dalam pendampingan individu kedua kegiatan kami calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah kedua kalinya puji salawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau adalah Rasul kita, dan kita bersama, maka kita sebagai umatnya memang sudah sepatut dan sepantasnya menjadikan beliau sebagai panutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang selanjutnya yang kami hormati dan kami banggakan Bapak pengajar praktek kami, Bapak Harjono, SPD, yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing dan menuntun kami sebagai CGB Angkatan 10. Terima kasih kehadirannya di tengah kami. Kemudian semua bapak-bapak, ibu, rekan guru SD 012 yang juga luar biasa bersedia meluangkan waktunya untuk membersamai kami pada siang hari ini. Selanjutnya izinkan kami, saya Ibu Nur Kumalasari dan rekan saya Bu Agnes Ratriani menyampaikan tentang visi Prakasa Perubahan Sekolah. Adalah tugas yang harus kami lakukan di pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Baik, next Kak. Ini sudah ya tadi. Kemudian tema kita diskusi interaktif perumusan visi dan prakarsa perubahan SDN Negeri 012 10. Oh maaf, supaya tadi saya lupa Bapak Ibu, kita ternyata belum berdoa ya, supaya berjalan berkah dan kita mendapatkan yang bermanfaat. Kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa sebentar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Maaf Pak ya, Ibu. Kita lanjut. Di sini sebelum nanti kita berdiskusi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak PP kami tadi, kita akan nanti dibagi beberapa kelompok dengan kalimat rupan yang sudah kami siapkan. Nanti kita bisa setelah kami menyampaikan slide demi slide yang ada kami siapkan di PPT kami. Di sini nanti kita akan berdiskusi interaktif tentang perumusan visi dan prakasa perubahan SD Negeri 012 Terbulu. Next. Tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah satu, melalui diskusi interaktif ini kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan mengimbaskannya. Kemudian kedua, melalui diskusi peserta dapat mendorong pertumbuhan diri murid segala sisi dengan tepat. Lanjut pantun dulu ya Bapak Ibu. Ya, tanah lapang, tanah negara, cakep, banyak keluarga bersuka cita. Kita satukan visi dan prakarsa, wujudkan murid yang kita damba. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, di sini kita ada pengertian visi ya, Bapak Ibu. Visi adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan juga menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga, di mana ia berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri. Sebagaimana yang akan nanti ya Pak kita lakukan ya. Kemudian pikiran itu adalah gambaran dari masa depan dari organisasi yang ingin kita capai bersama-sama. Jadi tentang cita-cita mulia anak didik kita ke depannya seperti apa ya Bapak Ibu. Next. Kemudian adapun fungsi visi nanti
yaitu satu, untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam sebuah perkumpulan organisasi di SD kita 012 dulu. Kemudian yang kedua sebagai pendorong untuk selalu maju dan berkembang. Kemudian yang selanjutnya untuk menghindari adanya perubahan haluan yang terlalu jauh dari tujuan awal menjadikannya visi kita. Misalnya nanti kok nggak sesuai, ada rujukan kita, oh ternyata visi yang pernah kita buat, kita pengennya haluannya seperti apa. Jadi kita sudah ada rambu-rambu seperti itu Bapak Ibu. Next Kak. Seperti yang kita ketahui bahwa visi sekolah merupakan gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin kita wujudkan dan mendorong semua orang bergerak untuk mencapai tujuan tersebut. Semuanya harus berdampak kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada anak didik kita. Jadi berpusat kepada peserta didik kita. Itu nanti poin penting dari perumusan visi Prakarsa Perubahan yang akan kita bersama-sama diskusikan ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini ya Kak, nanti saya dan Bu Agnes akan bergantian. Ini adalah kalimat rumpang kita Bapak Dono. Jadi nanti bantu kami dulu ya Pak ya. Oke, ini nanti Bu Agnes melanjutkan. Kemudian saya membantu teman-teman untuk pengelompokannya Pak Dono. Ya gitu ya Pak ya. Oke, Bu Agnes silakan. Jadi ini Pak Dono yang nanti akan kita bahas kalimat rumpangnya. Yaitu yang pertama adalah nanti Bapak Ibu ini akan kita isi, yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa dari diri kita masing-masing. Nah ya nanti mungkin dibagi per kelompok ya Pak Dono nanti. Baru yang kedua kita percaya bahwa murid kita adalah ya. Yang ketiga di sekolah kita mengutamakan apa, yang paling utama itu apa. Itu pendapat masing-masing nanti. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa yang keempat kita keluarga di sekolah ini yakin untuk apa, kita yakin untuk apa nanti. Dan yang kelima kita dan warga di sekolah ini paham bahwa itu nanti kita diskusikan bersama dan nanti hasilnya kita sepakati untuk menjadi visi sekolah kita. Itu. Next Mbak. Nah, ini nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri dan kreatif. Next. Nah, ini merdeka belajar kita. Merdeka belajar menurut Bapak Mendikbud Nadiem Makarim itu mengatakan bahwa kebijaksanaan merdeka belajar memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan berinovasi, serta konsep ini harus menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan, baik dari sisi budaya, kearifan lokal, sosial ekonomi maupun infrastruktur. Selain itu, program tersebut merujuk kepada pendidikan yang bahagia. Ingat ya Pak Ibu, pendidikan yang bahagia. Next. Nah, merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Next. Nah, nanti ini kesimpulannya impian yang akan kita impian kita ya tentang masa depan itu seperti apa yang kita impikan ya Bapak Ibu. Pastikan seperti kita punya impian ya. Berarti kalau kita punya impian, kita akan berusaha untuk mewujudkannya. Demikian. Next. Nah, ini visi sekolah kita kemarin Pak Dono. Kurang lebih terwujudnya sekolah berwawasan iptek, seni budaya dan menghasilkan peserta didik cerdas, sehat jasmani dan rohani, kreatif dan kompetitif. Gitu. Next. Nah, perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Dalam hal ini kita akan bersama-sama mendiskusikan mengenai sikap dan perilaku dari kepala sekolah,
guru, murid, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah kita rumuskan bersama-sama tadi. Ini setelah kita berdiskusi nanti. Next. Nah, contoh perilaku, misalnya guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Yang kedua, orang tua mendampingi anak belajar. Dan yang ketiga, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Next. Nah, perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Nah, nanti ini bisa berpendapat juga ya Bu Mala. Ya, nanti didiskusikan lagi seperti Pak Dono bilang tadi sesuai kelompok ya Pak. Ya, next. Tadi ya. Nah, prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi sekolah. Pertanyaannya adalah apa inisiatif perubahan untuk mencapai visi sekolah? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi kita dapat tercapai? Yang lain, apa saja konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Bagaimana rancangan waktunya? Next. Nah, prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi sekolah itu apa? Gitu. Nanti juga kalau Pak Don bisa didiskusikan kalau nyampe ya waktunya selanjutnya. Iya, nah demikian Bapak Ibu, Pak Dono yang sudah kami rencanakan, nanti bisa bersama-sama kita melaksanakan diskusi. Dan inilah guru SDN 012 Pak Don banyak sebenarnya. Iya, terima kasih. Demikian Bu, mohon nanti bantuannya untuk berdiskusi. Next. Nah, ini sekolah kami Pak Don, kelihatan indah dari depan. Ya, dalamnya juga indah ya Bu Mala. Siap-siap. Mari Pak Don, saya kembali ke Pak Dono lagi. Terima kasih Bapak Ibu, bisa tepuk tangan. Terima kasih. Cara berpikirnya sudah jelas. Ini cara-cara berpikirnya. Nah, dengan cara itu saya ini eksekusinya pelaksanaannya. Jadi langkah-langkahnya bagaimana supaya terwujud visi yang memang munculnya dari dalam. Kan selama ini ya, contoh pengalaman saya 2 tahun ke belakang dan seterusnya, itu visi itu dibuat satu orang. Nah, sekarang bagaimana membuat visi yang memang munculnya dari cita-cita yang diharapkan. Tadi sudah jelaskan proses berpikir. Nah, insya Allah Bu, nanti sampai dengan prakarsa perubahan. Mudah-mudahan bisa sampai dengan prakarsa perubahan. Kemarin di SMP 1 Tabang itu sampai dengan prakarsa perubahan, tapi 3 jam. Semangat Bapak Ibu, semangat. Nanti kita akan dapat ilmu Bapak Ibu. Nah, Bu Nur sama Bu Agnes itu nanti di sana satu temanya Bu ya. Di situ 1, 3 kertas saja Bu. 3 kertas itu nanti dibagi 2. Yang sini kelompok 1 nanti kalimat rumpang yang pertama dan kedua. Yang di sini, misalkan yang pertama di sini, terus yang keduanya di sini ditulis Bu nanti. Terus yang sana kelompok 2 kalimat rumpang yang ketiga dan keempat, di sini kelompok 3 kalimat rumpang 5 dan 6. Oke Bapak Ibu ya, kita akan fokus nanti mohon. Nah, kalimat rumpang itu kalimat yang belum selesai Bapak Ibu ya, karena ada titik-titiknya. Nah, kalimat rumpang itu nanti harus dilanjutkan atau dilengkapi atau disempurnakan. Nah, bagaimana cara menyempurnakan? Bapak Ibu buat deskripsinya lanjutan dari kalimat rumpang. Dasarnya dari mana latar belakangnya? Latar belakangnya adalah kondisi yang ada di SD 1210. Itu nanti dilengkapi Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mendeskripsikan, nulisnya di sini. Jadi setiap satu guru akan mendapatkan 6 ini karena ada 6 pertanyaan ya. Setiap pertanyaan nanti ditulis, lanjutannya ditulis sini. Jadi
kalimat rumpangnya nggak usah. Cuma satu berarti kalimat rumpang. Bapak Ibu nanti dilanjutkan ke sini. Terserah tulisnya. Ya, sampai selesai. Terus kalau sudah selesai nanti ditempel. Ini untuk kalimat rumpang pertama dan kedua ya. Nanti nempelnya di sini. Belum kelompok Bu. Belum. Ini nuliskan dulu ini. Bagikan dulu. Nah. Oh ya, bagikan sama nulisnya di sini. Nah. Semuanya kali ini? Semua. Satu guru dapat 6. Oh gitu. Mas ya? Iya, warna-warninya dia. Ini aja. Iya. 6 ya, ya. Apa? Kan ada 6 kan ya? Nah, nanti Bapak melanjutkan yang ini satu kertas. Untuk jawab nanti baru tempel ini. Yang jawabnya di sini. Pertanyaannya sudah ada ya. Nah, di pertanyaan yang pertama Pak. Dilanjutkan. Yang ini pertanyaan pertama Bu ya. Nanti Ibu lanjutkan. Dilengkapi atau disimpulkan kalimat. Ini setiap apa ya? Setiap pertanyaan nanti satu kertas Bu. Kertas sticky note. Ini ditulis satu kertas tadi. Ini pertanyaan pertama ya. Nanti baru ditempel di sana. Ini pertanyaan kedua, ketiga. Setiap semua. Ini belum kelompok ini. Individual masing-masing. Boleh panjang. Mau satu kata, dua kata adalah apa? Karena yang tahu persis bukan saya, tapi adalah Bapak dan Ibu. Izin saya tanya jawab ini. Yang mau pakai spidol Bapak Ibu, Bu Yeni. Jadi Bapak Ibu refleksi selama menjadi guru di sini. Direfleksi apa kira-kira yang dibutuhkan untuk menjawab kalimat rumpang. Oh iya, kita percaya Bu, bagi murid adalah Ya Pak Haji, itu nomor. Nah, ya harus bahagia. Yang lain yang sudah selesai juga bisa menempel sesuai nomor yang telah sudah disiapkan. Oh iya, siap. Di sini yang mau Ya, ini nomor 1. Sebagian itu. Iya, ini. Setelah ini akan dibagi 3 kelompok, Bapak Ibu. Jadi karena ini 9 orang, jadi per kelompok 3 orang. Jadi gimana kalau kita bagi gini aja Pak Haji? 1, kelompok 1. Gimana Bia? Kelompok 1? Setuju Pak Haji? Setuju lah. Ini kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Pas kebetulan ada senior-seniornya satu-satu, luar biasa sekali. Pas ada luar biasa sekali, secara nggak sengaja sudah ada. Nah, per kelompok ini nanti akan ini Pak Yedon. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk sesi berikutnya. Sesi selanjutnya adalah nanti setiap kelompok berkunjung. Ini kelompok 1 Bapak Ibu ya, berkunjung di sini. Nah, tugasnya apa? Dalam kelompok siapkan 1 ahli. Kenapa kok 1 ahli? Wah, ini 3-3-nya ahli nih, Pak. Pilih Bu, ahlinya ahli. Pilih ahlinya ahli. Pilih salah satu, kan nggak mungkin kalau mau partner. Nah, tugasnya ahli itu nanti presentasi langsung di situ. Karena akan dikunjungi nanti. Yang pertama siapkan ahli, terus semuanya ahli Bapak Ibu ya. Boleh mempresentasikan, boleh duet juga boleh. Fleksibel aja.
Pokoknya kita modelnya tim ahli. Dalam kelompok itu harus menjadi ahli semua. Iya. Nah, kalau sudah ditentukan ahli atau perwakilan yang akan presentasi, Bapak Ibu nanti pahami itu. Penyempurnaan kalimat dipahami. Nanti saya presentasinya seperti apa. Itu yang bagian ahlinya, Pak. Ya, yang disetujui di dalam kelompok. Iya. Misalkan mau dibagi-bagi ya. Iya. Misalkan, oh nanti sampai bagi ini dijelaskan apa apa. Saya kembalikan pada fleksibel aja. Mau diborong sendiri nggak apa-apa. Fleksibel. Nah, ini dipahami dulu nanti bagaimana presentasi. Kenapa? Setiap kelompok nanti akan bergantian dikunjungi oleh kelompok lain. Nah, Bapak Ibu jelaskan. Saya nggak mau ngasih strategi. Karena itu metodenya inquiry itu Bapak Ibu harus menemukan sendiri. Nanti Bapak Ibu pasti akan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Nah ini, itu yang pahami. Terus berikutnya langkah berikutnya nanti diskusikan ini. Pertanyaan pertama, buat kesimpulan 2 kata, 1 kata atau lebih. Tapi dari ini Bapak Ibu ya, dari apa? Dari penyempurnaan kalimat. Ini contohnya berakhlak. Nah, berarti ada katanya berakhlak. Boleh berakhlak ini. Akhlak itu yang seperti apa? Nanti diturunkan. Berakhlak itu macam-macam. Akhlak pada alam, akhlak pada manusia. Itu nanti diturunkan. Nah, itu untuk lanjutannya kita belum sampai sana. Diturunkan. Semua pendapat itu diturunkan. Menurunkannya boleh 2 kata, 3 kata, 4 kata, sesuai dengan kebutuhan yang ada di sini. Nah ini kan dari dalam berbeda ya, dari dalam biasa. Nah, Bapak Ibu tugasnya sampai menyimpulkan. Nanti kalau sudah menyimpulkan, kelompok 1 akan dikunjungi kelompok 2 dan 3. Putaran pertama, kelompok 1 akan dikunjungi kelompok 2 dan 3. Siapkan ahli yang akan presentasi. Mau 3-3-nya presentasi tidak masalah. Terus putaran kedua, kelompok 2 dikunjungi kelompok 1 dan 3. Kelompok 3 akan dikunjungi kelompok 1 dan 2. Siapkan ahlinya untuk presentasi. Bapak Ibu nanti boleh diskusi di sini, boleh nanya, boleh menyampaikan ide gagasan tambahan terkait dengan kalimat perumpam yang pertama dan kedua. Fleksibel. Jadi Bapak Ibu boleh ngasih ide-ide tambahan, boleh bertanya, boleh apa lagi? Pokoknya terserah, diskusi lah, kolaborasi. Nah, sehingga nanti akan memperkuat kesimpulan. Nah, itu tugas Bapak Ibu nanti sampai di sana. Nanti berikutnya kesimpulan Bapak Ibu itu akan diambil oleh calon guru penggerak. Bu Nur sama Bu Agnes. Dia yang akan menuliskan langsung di PowerPoint-nya nanti. Terus baru habis itu kita susun kalimat visi. Jadi Bapak Ibu jangan punya pikiran mau ganti visi sekolah enggak. Ini kita belajar bersama, berkolaborasi bersama untuk prakarsa perubahan. Nanti kalau visi itu mau ganti visi sekolah ya tidak apa-apa. Mau nggak dipakai tidak apa-apa. Mau dipakai untuk isi dirinya sendiri, guru maka juga tidak masalah. Mau diabaikan juga, ini fleksibel. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu cara untuk membuat prakarsa, membutuhkan prakarsa perubahan. Oke Bapak Ibu, kalau mau sudah ada ya? Ada yang kita diskusikan? Mau lanjut atau lanjut dulu ya? Silakan kalau seperti itu Bu Agnes sama Bu Nur, kalau kelompok 1 berkumpul di sini ya, berkumpul di sini sampai membuat kesimpulan. Dibaca dulu semuanya. Kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sana. Pak Haji akan dijelaskan
disampaikan oleh beliau. Monggo Pak Haji. Silakan Kak, berkunjung Kak sini. Ini yang jelas sini. Iya. Oke, terima kasih rekan-rekan guru-guru yang hebat. Kami mencoba untuk menjelaskan. Artinya sudah kami baca, sudah kami teliti, kami ulang bacanya ini berulang-ulang kali. Akhirnya dimulai kesimpulan itu berulang-ulang. Jadi kesimpulan kami yang pertama itu adalah penambahan juga. boleh nambahkan aja bisa tanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya jawab semua pertanyaannya. Oke, lanjut Pak. Jadi, mungkin ada yang bertanya? Ada yang mempunyai tanggapan? Atau mungkin ada yang tidak ada yang mau bertanya? Silakan. Tanggapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok 1 ke kelompok 2 dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami terima kasih atas kunjungannya dari kelompok 1 dan kelompok 3 ya, kalau nggak salah ini. Ya, jadi inilah hasil dari kesimpulan kami. Di mana pertanyaannya di sekolah kita mengutamakan jawaban dari kelompok kami tadi. Bagaimana kelompok 1 sudah merasa pas? Oke, kami lanjut ke kelompok 3. Apakah kira-kira ada tanggapan atau pertanyaan atau ditambahkan? Silakan. Boleh dijawab pas atau bagaimana? Walaupun pas, tapi harus ada ngomong dulu ya. Nggak dapat makan siang. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok 3 ya. Kelompok 3 untuk memberi kesimpulan dari jawaban teman kita 9 orang ini ya. Perkenalkan, saya Pak, nama saya Nyatniatur. Boleh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menanyakan contoh untuk budaya positif yang berkarakter itu bagaimana? Silakan. Budaya positif. Terima kasih. Saya tuh menjadi moderatornya itu ya. Mau pertanyaan aja? Ini kami dari kelompok 1 mau bertanya. Nah, di sekolah SD 012 ini kan ada beberapa siswa yang memang di bawah rata-rata. Memang kalau kita sudah ajari tapi memang nggak bisa sama sekali. Nah, di sini kan dan setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga kita harus mendampingi siswa dengan sabar. Nah, bagaimanakah cara supaya ketika kita mendampingi siswa yang memiliki kebutuhan khusus itu supaya mereka bisa misalkan dalam hal membaca atau bisa tertib dalam kelas. Kadang-kadang ada anak sambil belajar itu sambil makan, sudah kita tegur tapi masih melaksanakannya. Bagaimana? Baik, luar biasa Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali karena dapat ilmu di ruangan ini. Sesuatu tidak terduga terjadi itu Agnes sama Bu Nur ya. Nanti Bu ya, saya tak komentari ini pada prinsipnya adalah tujuannya karena satu. Awal tadi tentang ABK ya. Awalnya langkah kita, kalau ABK kan jelas layanannya harus khusus. Karena anak berkebutuhan khusus, layanan khusus. Nah, CGP-nya harus membuat program kerja. Programnya apa? Pendidikan keluarga tadi yang disampaikan. Jadi masih itu bisa satu itu program ya. Endingnya dari sini maka satu itu. Kalau tadi muncul ABK kan loh, karena berkebutuhan khusus, maka satu banyak. Terus contoh mengatasi ABK itu kan Bapak Ibu sudah layanan ABK, hanya mungkin layanan khususnya seperti apa bingung. Ibu Bapak Ibu bisa memprogramkan mengadakan kegiatan di hati khusus 1-2 orang, mendatangkan kepala program studi bimbingan konseling di UPI. Dia tahu persis Pak, dia tahu persis tentang anak kebutuhan khusus. Layanannya pun tahu persis. Kalau nanya ke saya nggak bisa. Paling jawabnya layanannya harus khusus. Nah, itu sudah khususnya itu.
layanannya khusus, nggak bisa disamakan dengan yang seperti biasa ya, yang ada daya tangkapnya. Ini kan berkebutuhan khusus, yang di bawah rata-rata jauh. Endingnya aku prakarsa perubahan ini, ya. Jadi banyak sekali dari diskusi ini, tak catat itu. Tadi prakarsa perubahan bukan satu tapi banyak untuk kepentingan anak-anak. Nah tadi Pak ulangannya bagaimana Pak Abika? Sama ulangannya pun khusus, nggak boleh disamakan dengan ini. Masa anak yang berkebutuhan khusus sama dengan yang biasa? Contohnya, kalau misalkan saya bikin kisi-kisi soal, siswa mampu menentukan penjumlahan dan pengulangan bilangan negatif 5 sampai dengan plus 5 ya. Nah, itu kisi-kisinya nggak boleh seperti itu. Beda. Kalau soalnya kan misalkan saya min 5 tambah 5 tambah 3, itu kan bisa karena kisi-kisi itu soalnya. Nah, bagaimana caranya? Nah itu yang ini Bapak Ibu yang harus diterjemahkan bersama-sama. Apakah dengan mengadakan wawancara langsung atau penugasan? Nggak harus. Ya, nggak harus Bapak Ibu. Nggak. Yang penting layanannya khusus. Karena jenis-jenis layanan khusus itu yang saya tidak tahu. Itu guru BK, guru BK. Bu siapa namanya? Karena saya sering melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi di karena mulai cabang dinas itu bukan betul ketemu dengan beliau. Bu siapa? Dia tahu ahli kita. Jadi ini yang nantinya endingnya menjadi prakarsa perubahan. Ending dari sini prakarsa perubahan. Saya lanjutkan ini. Terus berikutnya ada kebinekaan global. Sebenarnya itu salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Bagaimana anak-anak itu menghargai budaya yang dari luar, tapi tetap menjunjung tinggi budaya daerah kita. Menghargai, kata kuncinya menghargai, begitu budaya. Terus tadi pemikiran kritis sama profil pelajar Pancasila. Terus tadi ada bahwa anak-anak itu memiliki perbedaan kan ya di dalam dirinya. Jadi jelas tugas guru nambah adalah mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri siswa dan melayani kebutuhan-kebutuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semua permasalahan yang nanti akan menjadi prakarsa perubahan itu dapat salah satunya dapat diselesaikan dengan menumbuh kembangkan komunitas belajar di satuan pendidikan. Itu insya Allah bisa. Karena belajarnya seperti ini. Belajarnya akan seperti ini. Belajarnya akan seperti itu bisa ditumbuh kembangkan. Sehingga Pak, kata-kata menuntut untuk terwujudnya sebuah kebahagiaan atau kesejahteraan yang ada di dalam satuan pendidikan itu akan terwujud. Nah ini Bapak Ibu, ini sesuatu yang ini kalau diturunkan program kerja atau prakarsa perubahan banyak sekali Bu. Kalau kemarin prakarsa perubahan dari Bunur bukannya satu, tapi dia buatan sendiri. Jangan gitu ya. Harus diambil dari teman-temannya juga. Karena apa? Setiap orang punya potensi dan punya kemampuan. Kita gali semua yang ada di lingkungan SD 012 sehingga nanti kita turunkan. Ini nggak apa-apa nanti diulang lagi tidak apa, tapi diulang sendiri. Karena kami kan harus sebenarnya target kami itu Bu Agnes dan Bunur supaya beliau tahu tentang bagaimana menurunkan prakarsa perubahan. Ternyata benar Bu ya, banyak sekali prakarsa perubahan yang harus diwujudkan di sini. Salah satunya tentang KPK yang sangat seru dari kelompok 3. Saya sendiri cuma jawabnya layanan khusus Bu. Makanya ulangannya pun khusus juga, jangan disamakan. Nah untuk teknik-teknisnya itu yang paham betul adalah Bu siapa, dia ketua program studi bimbingan konseling. Itu nanti kalau ada WA-nya tak bisa konsultasi. Karena kalau kita tidak tahu diem, ya pengetahuan kita cuma situ aja. Harus konsultasi. Atau nanti boleh Pak Anwar, Pak Rahmat Anwar, kepala SMK Negeri 210. Dia tahu dia. Sewakan negeri 10. Pak Rahmat Anwar tahu dia di mana? Dia tahu dia bisa.
SMK. Oh, jangan. Ini depannya. Apa? Dia teman saya. Dia diskusi dulu lah. Dia teori-teorinya tahu, cara-caranya tahu. Untuk layanan khusus kan dia konseling dan akan mengambil sertifikat praktisinya, harus membayar 15 juta kan di Malang. Dia tahu, karena saya sering menanyakan dia tentang layanan khusus. Saya nggak bisa jawab layanan khusus karena tahunya pokoknya layanannya harus berbeda. Itu ada lagi tambahan Bapak Ibu untuk kelompok 3 luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Kelompok 3 gitu loh. itu Guntur sama Bu Antes ya. Kurang lebih ini bisa diturunkan menjadi prakarsa program. Nah, jadi bisa menjadi prakarsa program, mau diulang semua nggak apa-apa, karena diulang semua kan gurunya banyak, ilmunya banyak, sehingga nanti bisa menjadi prakarsa perubahan. Endingnya ini prakarsa perubahan, Bu. Prakarsa perubahan dari diskusi kali. Oke, Bapak Ibu kita kita jargonnya dulu. Ya apa kita? Tergerak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, nanti dari sini kan ditentukan menjadi kalimat ini langsung prakarsa. Tapi hasil hari ini Bapak Ibu ya. Hasil diskusi tadi. Diskusi ini program kerjanya apa? Prakarsa sendiri-sendiri. Nah, kelompoknya untuk sementara waktu dibubarkan dulu. Kembali ke prakarsa program. Di sini ada apa? Di sini aja Bapak Ibu, nanti kita lihat bisa. Oh iya, ini benar prakarsa program dicoba. Di sini aja Bapak Ibu tulis 1 apa 2 apa prakarsa program. Hampir mirip dengan program kerja. Untuk mendukung permasalahan tadi Bu. Kebanyakan tadi saya lihat ABK dari sini. Mulai ketemu muncul ABK gitu. Bukan hanya ABK, catatan saya ini tadi tanda tangan Pak, tanda tangan kehadiran. Tadi ada berkebinekaan global. Ini catatan saya, mesti catatan. Wawasan global. Ya, berwawasan global. Terus bagaimana murid yang tidak punya pemikiran kritis? Oh tadi ini Pak yang saya maksud. Menonton yang tidak bisa baca tulis. Ini yang ditulis ini program kita depan supaya terwujudkan maksudnya itu Pak. Ya, dasarnya dari ini kita diskusi. Prakarsa perubahannya apa? Prakarsa perubahan berupa perubahan. Kalau tadi kan misalkan pendidikan keluarga, tapi pendidikan keluarga untuk ABK. Jadi nanti dipanggil orang tuanya kan, didatang jelaskan. Terus IHT layanan khusus ABK, anak berkebutuhan khusus. Itu program kerja namanya. Prakarsa perubahan, kalau dulu program. Terus kalau berwawasan global, Program Iya. ya harus menghargai kebudayaan. Saya lupa lagi. Tadi yang mau dibentuk ini programnya supaya terwujud ini. Taruta bukannya manusia. Kegiatan itu. Kegiatan apa yang dilakukan sehingga terbentuklah namanya perluasan global ini. Bacanya hasilnya salah saya kebutuhan khusus. Tadi contoh itu program. Seperti yang pertama tadi kan ada perluasan global ya Pak ya. Tarikan sub indikatornya. Terus tadi
tadi ada yang ingin potensi anak yang berbeda-beda. Ya. Apa kira-kira itu? Programnya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya Bapak-bapak dari guru mata pelajaran, kalau SD di jam studi ya. Iya. Benar, Pak. Guru kelas. Guru kelas. Oh, guru kelas. Artinya guru kelas ya, bahwa guru kelas ini harus mampu mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam anak dan melayani kebutuhan-kebutuhan belajar. Nah, nanti langkah-langkahnya bagaimana di komunitas belajar. Misalkan dibentuk tim inti ya, tim inti. Ini untuk bisa kasih contoh Pak yang tadi ya. Kalau nggak salah ini ada yang tadi kan ada yang bahwa anak-anak itu berbeda-beda ya. Terus ingin dituntun dan dibimbing. Apa program kerjanya? Apa prakarsa perubahannya? Penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang akan mengakomodasi semua perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri anak dan melayani kebutuhan-kebutuhan belajar. Yang ini kan masih umum, sulit kan diterjemahkan Bapak Ibu ya. Terus nanti bagaimana pelaksanaan? Program kerjanya penerapan atau prakarsa kebijakan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana itu akan dilakukan di komunitas belajar atau OBEL. Nah, caranya bagaimana? Ini cara Bapak Ibu, cara itu setiap sekolah boleh berbeda. Ini cara saya ya, caranya Pak Dono. Yang pertama, sekolah membentuk tim kecil, nggak usah banyak-banyak. Nah, tim kecil dulu, kalau OBEL-nya tidak ada. Tim kecil untuk menentukan atau menjadwalkan atau melaksanakan kegiatan OBEL. Bisa di luar kegiatan jadwal, bisa 1 bulan 1 kali terjadwal khusus, terserah itu sekolah yang menentukan. Nah, sekarang caranya bagaimana? Bapak Ibu dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Gak harus Bapak Ibu mendatangkan narasumber yang hebat, gak mendatangkan narasumber dari ahlinya, gak harus. Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan. Apa langkahnya? Yang pertama R, yang kedua yang pertama R, P, I, E. Jadi di R ini alurnya refleksi awal dulu. Setelah refleksi awal perencanaan. Setelah perencanaan nanti baru implementasi. Setelah implementasi baru evaluasi. Nah, di refleksi awal itu nanti Bapak Ibu menghasilkan catatan atau ide atau gagasan-gagasan apa saja yang akan digunakan untuk membuat perencanaan. Jadi Bapak Ibu nggak bikin RPP. RPP masih sudah punya kan? Jadi Bapak Ibu menuangkan ide atau gagasan apa saja yang akan digunakan untuk membuat RPP. Caranya Bapak Ibu ya ini cuma mengajukan pertanyaan di depan teman-temannya di komuni. Coba Bapak Ibu refleksi ke belakang, kira-kira menurut Bapak Ibu apa saja ide Bapak Ibu, gagasan atau catatan yang nanti akan digunakan untuk membuat perencanaan, bukan membuat perencanaan. Jadi gagasan itu akan ditempel di RPP karena RPP sudah punya semua. Ya, gagasan itu langkah pertama. Caranya gimana? Bapak Ibu dikumpul, anggap aja kumpul, kasihkan kertas sticky note, nempel di sana. Nanti muncul ide. Kenapa? Inquiry apresiatif itu akan membangun kolaborasi dan belajar bersama. Fokusnya pada pembelajaran. Hasilnya adalah dampaknya ke siswa. Jadi itu pendekatan inquiry. Lanjut, misalkan yang refleksi awal itu ya sudah selesai. Habis itu adalah menempelkan ide itu ke dalam RPP. Saya misalkan ada ide nanti saya idenya mindfulness. Ya nanti di RPP langkah mindfulness itu seperti apa? Persiap, langkah-langkahnya sudah muncul di RPP. Nanti dituangkan di dalam RPP. Nah, yang keduanya perencanaan pembelajaran. Di perencanaan pembelajaran ini menghasilkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru lain.
diri sendiri pasti ya. Jadi nanti ide-ide itu ditempel di RPP. Jadi ide Bapak Ibu akan dimanfaatkan oleh orang. Hampir mirip dengan sini Bapak Ibu. Hampir mirip dengan hari ini. Karena metodenya inquiry. Nah, perencanaan sudah. Nanti Bapak Ibu bisa berperan apa? Nanti Bapak Ibu di situ bisa berperan menjadi narasumber cerita praktek baik. PMM akan terpenuhi. Berapa poinnya? 8 ya? Iya. Bercerita praktek baik. Gak usah nyari sertifikat dari luar. Kayak istri saya jadi waktu ramenya PMM itu. Jam 12 itu tidur. Suaminya diabaikan. Dari mana BGPK mana? Bu, ngapain? Lagi meeting Pak. Wah, gaya. Saya tahu tapi namanya istri kalau dikasih tahu suami kadang-kadang punya ide yang hebat. Jadi itu, sampai itu, Bapak Ibu nggak usah nyari itu. Narasumber cerita praktik baik, tanda tangan kabel sama kepala sekolah selesai. Nggak usah, jadi terintegrasi dengan. Terus yang keduanya, Bapak Ibu di situ bisa berperan sebagai orang yang diobservasi. Ada kan di PMM kan ya, observasi. Berapa poinnya 12 kalau nggak salah. Itu malah ditinggalkan guru, padahal itu yang penting. Kenapa saya tahu? Satu, istri saya. Yang kedua, teman saya itu kalau curhat milihnya sertifikat Pak. Padahal itu jauh dari poin. Enggak ribet, Pak. Oh, katanya mau menuntut. Ini mana yang benar Pak? Ya, ternyata makanya itu Ibu berdasarkan sendiri. Kalau dari bahasa ini kan ingin membahagiakan anak kan? Ya memang harus ditunjukkan. Karena ingin membahagiakan anak. Tapi terserah. Tapi nanti kalau pembelnya itu jadi kalau Ibu nggak usah kemana-mana. Itu bukan pembel. Itu perencanaan ya. Lanjut. Kalau selanjutnya percuma RPP itu dibuat ketika tidak diimplementasikan. Jadi nanti saat implementasi Bapak Ibu dapat bertindak sebagai orang yang diobservasi atau orang yang mengobservasi. PMM terpenuhi. Karena ini tidak di luar KPM, terintegrasi dengan KPM. Jadwal diatur oleh sekolah. Ya, alur pertama lah, misalnya bulan pertama terjadi semrawut tidak apa-apa. Yang penting PMM terpenuhi. Nah, terus di situ Bapak Ibu bertindak sebagai observasi atau orang yang diobservasi. Kan terpenuhi PMM nanti. Apa yang harus dapat? Laporan. Laporan kalau Bapak Ibu bingung tak bikinkan laporan. Ada yang waktu itu dari Sanata. Pak Dono ini kayak apa? Ini kan idenya Pak Dono, bukan ide ini dari kementerian kok dari saya. Laporannya bingung Pak Dono. Tenanglah buatkan sebentar aja. Buatkan. Diterima sama PMM. Ini dekat dengan anak ya kalau kita mengikuti bahasa-bahasa Bapak Ibu itu menonton membimbing tadi lebih dekat daripada anak, daripada dia berganda gaya itu bisa malu. Tapi sekarang sudah mulai geser karena saya termasuk mendapatkan amanat terkait dengan komunitas praktisi yang memprovokasi guru-guru anaknya ke sana. Lalu setelah implementasi, Bapak Ibu nanti langkah berikutnya evaluasi. Evaluasi ini nanti menghasilkan catatan-catatan dari proses pembelajaran yang akan digunakan untuk refleksi awal. Contoh nanti catatannya, saya ketemu anak ABK. Berarti nanti di refleksi awal muncul layanan khusus ABK. Kalau memang nggak harus datangkan, di selesai semua. Nah, refleksi awal RPP itu bisa dijadwalkan per pokok bahasa. Saya sudah menguji ini Bapak Ibu ya. Teori ini sudah tahu uji. Katanya sudah saya praktekkan. Ada beberapa sekolah, termasuk sekolah saya. Jadi masalah di sekolah saya ini masalahnya bukan di guru-guru, masalahnya di saya sendiri. Saya datang sampai tanggal habis itu 3. Suruh pulang. Suruh jelasin. Seharusnya GDJ mulainya itu jam 8. Itulah. Jadi pemikirannya masih fresh. Maaf ya, Kalau ini pikirannya sudah tidur. Ketemu mantau. Panas. Membentuk tim kecil
ABK. Selanjutnya, menerapkan kelas inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus lagi. Selanjutnya, menciptakan kegiatan literasi. Baik. Menciptakan kelas berdiferensiasi agar peserta didik mampu untuk berpikir kritis sehingga lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat. Ya. Kemudian mengenalkan berkebinekaan melaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian mengenalkan budaya-budaya tadi sudah Pak. Budaya daerah lain dengan menonton video atau YouTube tentang kebudayaan. Kemudian mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Ini rata-rata perubahan yang beberapa poin yang tidak semua kita baca, tapi nanti menjadi PR saya dan Bu Agnes untuk menjadikan dia satu kalimat prakarsa perubahan ya Pak ya. Bisa beberapa kalau prakarsa. Berarti ada beberapa ya Pak ya, langkah-langkah gitu ya. Ya, siap. Oke. Itu. Sudah ya Pak ya? Sudah. Oke, kita hapus untuk kita semua. Perubahan. Nah, berikutnya prakarsa perubahan itu Bapak Ibu diturunkan angka-angkanya seperti apa? Kayak tadi yang ABK apa tadi Bu? Ada tim kecil ABK ya? Membuat tim kecil. Angkanya seperti apa? Satu, misalkan tim kecil nanti kerjasama dengan kepala sekolah. Tentukan orang-orangnya, tentukan orang-orangnya. Terus identifikasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Identifikasi orang tuanya. Ambil orang tuanya dan diskusi itu bagian dari langkah-langkah untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Itu langkah-langkah Bu. Terus berikutnya saya tadi sudah tak kirim ke Bu Nur untuk bisa dibagikan. Grup ini hanya contoh saja. Jadi prakarsa perubahannya ada 4 kalau saya membuat peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Bapak Ibu harus ini hanya contoh ya, pembanding aja. Terus pengembangan minat, bakat dan kemampuan peserta didik. Terus pemenuhan sarana dan prasarana pendidik dan tenaga kependidikan. Refleksi dan rencana tindak lanjut program pendidikan. Terus dari prakarsa perubahan atau program kerja itu diturunkan menjadi subprogram dan kegiatan. Contoh, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pendidikan, subprogramnya adalah meningkatkan kompetensi guru mata pelajaran di SMA Negeri 2 Tapan. Terus kegiatannya apa? Implementasi kurikulum merdeka 1 dan 2, pembelajaran dan asesmen. Pelaksananya bagaimana? Pembentukan tim kerja kecil, sosialisasi kegiatan pembelajaran dan asesmen, pembentukan komunitas belajar. Langkah-langkahnya akan saya eksekusi di komunitas belajar yang tadi saya jelaskan. Terus ada pendampingan dalam kelompok kecil. Biasakan Bapak Ibu mau didampingi sama temannya. Kolaborasi sama. Ini hari ini buktinya luar biasa Bapak Ibu. Kita saling diskusi kan. Jadi bukan hanya kelompok kecil, misalkan kelompok 4 atau 5 guru ketika tidak ngajar bisa diskusi ke arah sini. Terus ini langkah-langkah pelaksanaannya dalam Komber menuangkan ide tadi sudah ya, menghasilkan RPP, implementasi pelaksanaan RPP, menghasilkan catatan hasil pembelajaran dan evaluasi, termasuk penilaiannya ya, penilaiannya. Terus berikutnya di pengembangan minat dan bakat, gelar karya P5 dan lomba pentas seni. Nah ini Bapak Ibu bisa, ini prakarsa perubahan. Tapi tidak harus wajib ya, disesuaikan dengan ketentuan. Terus lomba cerdas cermat mata pelajaran. Kalau SMA kan mata pelajaran ada kan, misalkan sebulan sekali kan bisa. Itu namanya prakarsa perubahan. Karena tadi ada yang tidak bisa ngitung kan, bisa diarahkan ke sana. Cerdas cermatnya nggak harus anak-anak yang berprestasi atau yang punya talent, sehingga dia akan menuntut untuk belajar, mempelajari sesuatu. Jadi itu prakarsa perubahannya lebih banyak, itu lebih bagus lagi kalau dieksekusi atau dilaksanakan atau diimplementasikan.
diimplementasikan. Nah itu yang paling sulit biasanya implementasi karena berbenturan dengan kegiatan-kegiatan. Maka Bapak Ibu dapat mengatur yang namanya struktur kegiatan intrakurikuler P5 itu bisa diintegrasikan ke dalam sana. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak. Sesuatu yang tidak terduga terjadi di ruangan ini, mudah-mudahan ini sebagai salah satu cara untuk menuntun dan mengantarkan anak-anak mencapai suatu kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Saya atas nama pengajar praktek pesan pada Bu Agnes dan Bu Nur, ini lanjutan masih PR minimal sampai satu program dieksekusi. Ini ada amanatnya banyak sekali. Terus di dalam melaksanakan kegiatan nanti banyak sekali hambatan, tantangan, pokoknya gas terus, jangan kasih kendor. Gaspol, gas terus. Pokoknya jangan kendor. Kenapa? Ingin menuntun, membimbing anak-anak mencapai suatu kebahagiaan. Nanti Bapak Ibu akan bahagia ketika arahnya ke sana. Saya atas nama Pak Dono pengajar praktek ketika dalam pendampingan ini banyak tutur kata yang tidak pas, guyonan yang tidak pas, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Nur sama Mbak Mes mau ada tambahan atau langsung saya tutup? Tunggu sama Bapak aja. Oh ya, nanti tambahkan ya. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita akan terjalin suatu hobi selamanya yang nanti akan menambah supaya kita awet muda dan baik sebagainya begitu, supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saya dapat ilmu hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Bergerak, menggerakkan.